nasihat Ustazah juga tidak beda jauh ya untuk kita para pelayan Al-Quran, para prajuritnya Allah di muka bumi ini. Tetaplah istiqomah, tetaplah kuat ya, karena tidak ada hari yang paling ditakutkan, tidak ada hari yang paling sulit ya. Sesulit apapun sekarang kita dalam menghafal Al-Quran, dalam membersamai Al-Quran, tidak ada hari yang paling sulit kecuali hari penghisapan nanti, ketika semua perbuatan perlakuan kita dihisap, dipertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di muka bumi Allah ini. Tidak ada hari yang paling sulit kecuali hari penghisapan nanti. Ditanya, semua berbicara, mulut terdiam, tangan berbicara, kemana kita lakukan selama ini, kaki berbicara, kemana kalian langkahkan selama ini. Semua akan bersaksi di hadapan Allah kelak, termasuk tempat ini dan orang-orang di sini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi tetap bersabar ya, sabar dalam taat, kokoh dalam iman, karena hanya orang-orang yang sabar Allah katakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi jangan ada tangisan kita dalam menghafal Al-Quran karena menyesali diri yang lambat dalam menghafal. Tidak akan bosan Ustazah ingatkan kepada kalian, karena kami tahu hati-hati kalian. Kadang futur ya, kadang mungkin merasa lelah, pengen menyerah. Sesulit apapun yang kita alami, kita punya Allah yang maha besar ya, yang akan mempermudah semua urusan kita. Sesulit apapun kalian nanti dalam murojaah yang sudah hatam ini, kita punya Allah yang insya Allah memudahkan dalam kita memurojaah dan mengamalkan Al-Quran. Pastinya ini nasihat juga untuk diri Ustazah ya. Dan ingat seperti yang Ustazah Silpi katakan tadi ya, tidak selamanya menghafal Al-Quran itu hasilnya banyaknya hafalan atau mungkinnya hafalan. Bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Allah ingin meninggikan derajat-derajat kita, Allah menutup aib-aib kita. Bisa jadi tidak selamanya menghafal itu hasilnya mungkinnya hafalan. Nah, jadi itu ya, tidak ada kata hatam bagi penghafal Quran, karena hatam itu nanti ketika napas terakhir kita di muka bumi Allah. Setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap hari kita berbicara, berdoa mendambakan surga, setiap hari kita berbicara pertemuan dengan Allah, setiap hari kita berbicara pertemuan dengan Rasulullah. Coba kita bayangkan kelak di jannahnya Allah, kita duduk bersama Rasulullah. Rasulullah kenalkan kita kepada Ali sahabatnya, Rasulullah kenalkan kita kepada Umar bin Khattab, Rasulullah kenalkan kita kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah tanya perjuangan kita di muka bumi ini. Bayangkan kenikmatan-kenikmatan itu. Setiap hari kita berbicara tentang Rasulullah, berbicara pertemuan dengan Allah. Sering Ustazah katakan, akhirat itu sekarang hanya cerita. Kita bercerita surga, kita bercerita neraka, kita bercerita pertemuan dengan Rasulullah. Sekarang hanya cerita, dan dunia ini sekarang yang nyata. Tapi kelak akan datang masanya. Dunia hanya tinggal cerita, dan akhirat akan jadi nyata. Jadi apa yang kita dambakan hari ini, kelak insya Allah Allah ijabah pertemuan-pertemuan itu. Dan ingat, tetap dijaga kekompakannya, tetap dijaga silaturahminya, baik yang camp mungkin ya,
yang tidak jangka panjang di sini, sebulan 2 bulan programnya, tetap dijaga silaturahmi kita. Karena kelak akan datang masanya yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan salah satu yang mendapatkan naungan Allah itu mereka yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berkasih sayang karena Allah. Berharapnya kita salah satunya. Kelak Allah beri naungan kepada kita yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, berkasih sayang karena Allah. Mungkin kita pernah ngerasakan ya, sulitnya menjadi orang baik, sulitnya menjadi orang solihah, sulitnya dalam ketaatan. Mungkin kita merasakan hal yang sama. Sulit dalam menghafal, sudah merasa semangat dalam kebaikan, kok diri belum juga menjadi orang baik, kok diri belum setakwa mereka, kok lisan belum bisa kita jaga. Kita melihat teman-teman kita yang baik, melihat teman-teman kita yang banyak ibadahnya, kok saya belum bisa seperti itu. Pernah kita merasakan hal seperti itu? Pernah. Tapi ingatlah, sesulit apapun tetap bersamai mereka para ahlul Quran. Walaupun kita paling lambat dalam menghafal, bersamai mereka penghafal Quran. Walaupun mungkin ibadah kita paling sedikit, ibadah kita yang paling ngantuk, ngaji kita yang paling gak ngerti, gak apa-apa, bersamai mereka para penghafal Quran. Kelak yang kita harapkan syafaat dari mereka. Ketika di hadapan Allah, mereka akan bantu kita. Ya Allah, dulu saya pernah satu khalaqah Quran sama dia, ya Allah. Saya tidak ridho, ya Allah, dia di nerakamu. Hantarkan dia bersama kami ke surgamu, ya Rabb. Itu yang kita harapkan, syafaat dari teman-teman soleha. Jadi Ustazah selalu memesankan ya, perdebatan, gesekan itu hal wajar ya, kita di sini. Itu hal wajar sekali. Tapi jangan sampai memutuskan silaturahmi, bahkan berdendam, nauzubillah ya. Sejelek apapun teman kita di dalam ini, setidak baik apapun menurut kita teman kita di dalam Maskanul Hufaz ini, mereka adalah ahlul Quran, sebaik-baiknya teman. Jadi dijaga persaudaraannya, dijaga silaturahminya, dijaga kekompakannya, saling menjaga dan saling berkasih sayang pastinya ya. Jadi tetap semangat. Yang belum hatam insya Allah akan menyusul semuanya ya, karena hatam itu bukan perkara waktu, bukan perkara cepat dan lambatnya, tapi perkara mereka yang sabar dan istiqomah ya, sampai kelak Allah panggil. Kalaupun dalam perjalanan menghafal Quran ini Allah sudah panggil kita, kalaupun dalam menghafal Al-Quran ini kita belum selesai 30 juznya, tapi Allah sudah panggil kita, insya Allah akan termasuk ahlul Quran yang sudah berniat membersamai Al-Quran. Itu yang benar-benar penghafal Quran ya. Jadi bukan perkara cepat dan lambatnya. Tetap semangat, saling menyemangatin ya, saling mensupport satu sama lain dan saling mengingatkan pastinya ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Pastinya memberi nasihat itu adalah menasihati diri sendiri. Jadi tentunya nasihat-nasihat yang kami sampaikan ini terlebih untuk kami ya, yang kami sampaikan. Jadi saling mengingatkan, saling berkasih sayang. Semoga Allah kumpulkan kita di tempat ini sampai kelak Allah kumpulkan kita di Jannah Firdausnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, demikian rangkaian acara kita pada malam ini. Ustazah mengucapkan kepada Henny dan Hilda ya, barakallahu fikum, semoga Allah berkahi hafalan-hafalannya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah ijabah. Orang-orang yang meminta doa kepada kita Allah kabulkan ya. Teruntuk kedua orang tua kita ya, teruntuk orang-orang yang kita cintai, teruntuk orang-orang yang sekarang kita tinggalkan demi masa depan kita dan demi kebahagiaan mereka ya.
Pastinya kita di sini berantem dengan kerinduan, rindu dengan orang tua pasti, ya, rindu dengan adik, dengan kakak di rumah pasti, ya. Dan kalaupun nanti perpisahan itu datang, dan itu akan pasti datang, dengan Al-Quran Allah kokohkan keimanan kita, tidak menutup kemungkinan, ya, tiba-tiba orang rumah telepon kita, orang tua yang lagi sakit, bisa jadi Allah panggil, tapi kita tidak ada di hadapan mereka. Harapan kita, karena Quran ini Allah kokohkan hati kita, Allah kokohkan keimanan kita, ya. Yang namanya perpisahan pasti akan terjadi, hanya menunggu waktu, entah kedua orang tua kita yang mendahului kita, entah kita yang mendahului mereka, tidak ada yang tahu satupun. Tapi ketika perpisahan itu datang, hati kita ikhlas dan ridho menerima semuanya, karena kita tahu pertemuan yang kekal abadi itu kelak di surganya Allah. Tapi kita tetap berdoa, semoga orang tua kita panjang umur dalam ketaatan dan melihat keberhasilan kita dalam pencapaian untuk membahagiakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل